Wartawan Indonesia SWI Jember dan Ketua Gerakan Wartawan Indonesia GWI Jember, rekan-rekan insan pers dan wartawan dari berbagai media serta segenap undangan dan para hadirin yang berbahagia. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas limpahan rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat hadir di tempat ini untuk mengikuti acara Level Up Media Jember 2025 untuk kedua kalinya. Kemudian kami sampaikan banyak terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian pada acara yang diselenggarakan pada hari ini di sela-sela kegiatan lainnya. Semoga dengan niat baik ini kita dapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bermanfaat dan meningkatkan kualitas media di Kabupaten Jember. Selanjutnya mohon izin kami laporkan kegiatan yang dilaksanakan pada sebagai berikut. Yang pertama, waktu dan tempat penyelenggaraan. Kegiatan ini dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 25 November pukul 8 sampai dengan selesai, bertempat di Kafe Tebing Taman Botanika Sukorami. Kedua, penyelenggaraan dasar Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999, Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2024, kemudian Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2025, dan Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2023. Maksud dan tujuan dalam rangka meningkatkan layanan informasi dan komunikasi publik serta upaya memperkuat sinergitas dan memaksimalkan pemberitaan positif di Kabupaten Jember di media cetak, daring, radio maupun televisi. Kini peran media massa dituntut untuk naik kelas, menyajikan kualitas aktual secara berimbang. Sedangkan tujuan pelaksanaan acara ini adalah mengulas penyajian jurnalisme positif di era masif digitalisasi bebas masa kini, kemudian meningkatkan kualitas jurnalis dengan baik sesuai undang-undang ada. Undangan peserta acara kurang lebih 130 orang yang terdiri dari stakeholder terkait yaitu PWI, AJI, IJTI, SWI, GWI, dan media yang telah bersama dengan kami di Diskominfo. Demikian laporan penyelenggaraan acara Level Up Media Jember 2025. Selanjutnya kami mohon dengan hormat kepada Ibu Asisten 3 berkenan untuk memberikan sambutan sekaligus secara resmi membuka acara ini. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami sampaikan terima kasih. Baik hadirin yang berbahagia, setelah kita mendengar laporan kegiatan, kini tiba saatnya kita menyimak sambutan yang sekaligus akan menjadi penanda dimulainya rangkaian acara secara resmi. Dengan segala hormat, kami undang Sekretaris Daerah Kabupaten Jember, dalam hal ini diwakili oleh Asisten 3, yaitu Ibu Isnaini Dwi Susanti, untuk memberikan sambutan sekaligus membuka acara media Level Up. Dengan hormat kepada beliau kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wasallam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang kami hormati Bapak Ibu sekalian, pada hari ini saya diperintahkan oleh Pak PLT Sekda untuk mewakili beliau, karena pada hari ini beliau ada kegiatan lain yang tidak bisa ditinggalkan. Beliaunya sangat ingin ketemu dengan panjenengan semua, para wartawan sebelum berita ya. Nggak berani sebetulnya nggak datang, maunya datang. Tapi ya apa, memang ada kegiatan sehingga dia nggak bisa hadir. Meskipun maafkan ya, untuk jikoma, jangan ada pandangan lain ya. Oke, akan saya bacakan sambutan beliau. Sambutan Sekretaris Daerah Kabupaten Jember pada acara Level Up Media Jember
2025 yang diadakan pada hari ini Kamis 25 November 2025. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Ketua Komisi Hukum dan Perundang-undangan Dewan Pers, Bapak Bumanan, salam kenal Pak, baru ketemu ya Pak kita. Yang kami hormati Bapak Wakil Ketua DPRD Kabupaten Jember, Bapak Widarto, yang sangat saya banggakan, beliau ini Pak luar biasa. Yang kami hormati Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jember beserta jajaran yang diwakili oleh Bu Segi, Pak Kabid ya, Mas Hani. Yang kami hormati Ketua PBI Jember, Mas Supra, benar Mas Supra sekarang. Yang kami hormati Ketua AJI Jember, Ketua IJTI Jember, kemudian Ketua Sekber Wartawan Indonesia Jember, Ketua GWI Jember, Gerakan Wartawan Indonesia Jember, rekan-rekan insan pers dan wartawan dari berbagai media. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita semua dapat hadir bersama dalam kegiatan sosialisasi peningkatan kualitas wartawan di Kabupaten Jember dalam keadaan sehat dan penuh semangat. Hadirin yang saya hormati, media massa dan para wartawan memiliki peran yang sangat penting strategis dalam pembangunan daerah Jember. Wartawan bukan sekedar penyampai informasi, tetapi juga mitra pemerintah dalam menyebarluaskan kebijakan publik, mengedukasi masyarakat, dan membangun opini yang konstruktif untuk kemajuan Jember yang kita cintai. Di tengah derasnya arus informasi digital dan kemajuan teknologi komunikasi, tantangan bagi insan pers semakin besar. Informasi harus disajikan secara cepat, namun juga akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas, profesionalisme, dan integritas wartawan menjadi hal yang sangat penting sekali. Pemerintah Kabupaten Jember menyadari bahwa hubungan antara pemerintah dan media bukanlah hubungan yang bersifat formal semata, tetapi kemitraan yang dilandasi rasa saling percaya dan tanggung jawab bersama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, partisipatif, dan akuntabel. Melalui kegiatan ini, saya berharap rekan-rekan wartawan dapat memperoleh tambahan wawasan, terutama terkait etika jurnalistik, verifikasi informasi, serta pemahaman terhadap isu-isu strategis daerah. Dengan demikian, berita yang tersaji tidak hanya informatif, tetapi juga mendorong masyarakat untuk ikut serta dalam pembangunan. Kepada Dinas Kominfo, saya menyampaikan apresiasi atas inisiatif penyelenggaraan kegiatan ini. Semoga kegiatan semacam ini dapat dilakukan secara berkelanjutan, karena membangun kualitas informasi publik berarti juga membangun kualitas demokrasi dan peradaban. Akhirnya, kepada seluruh peserta sosialisasi, saya ucapkan selamat mengikuti kegiatan ini. Semoga menjadi ajang berbagi ilmu, memperkuat jejaring, dan memperkokoh sinergi antara pemerintah daerah dan insan media di Kabupaten Jember. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan Level Up Media dengan tema Framing Effect versus Actual Information secara resmi saya nyatakan dibuka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bekerja dan berkarya, PRT Sekretaris Daerah Kabupaten Jember. Teman-teman yang sangat hormat, saya hormati dan saya cintai, ternyata Allah itu indah sekali kalau menulis takdir kita. 35 tahun saya senantiasa bersinergi dengan Bapak Ibu wartawan pada saat saya di Departemen Penerangan. Kemudian 98 Departemen Penerangan tidak ada, menjadilah Dinas Informasi dan Komunikasi. Waktu itu saya juga senantiasa berjejaring dengan teman-teman semua
Tapi hari ini saya bertemu dengan teman-teman dan kayaknya teman-teman saya yang dulu sudah ada yang sudah berangkat duluan. Jadi yang sudah wassalam, dan hari ini saya menemukan wajah-wajah baru, insya Allah di tangan-tangan panjenengan, ya informasi yang benar akan menjadikan negeri ini semakin jaya. Jangan mau kemudian karena tulisan kita negeri ini menjadi resah. Saya yakin negeri ini, ya Indonesia ini ada juga karena peran wartawan yang luar biasa. Informasi itu luar biasa. Karena apa? Apabila informasi positif, kita ajak masyarakat itu dengan cara bagaimana? Informasi dengan tulisan kita, dengan kemudian kita tatap muka, kemudian dengan tulisan-tulisan panjenengan yang luar biasa, dengan media elektronik, dengan media radio, semuanya bisa menjadikan mindset warga Jember akan berubah. Dan saya yakin, saya semangat lagi bahwa negara Indonesia pasti akan ada selamanya. Sampai dengan dunia ini benar-benar sudah tidak ada, menjadi titik dan hilang semuanya. Bapak Ibu yang kami hormati, sebelum saya tutup acara sambutan ini sambutan yang sudah kami sampaikan sudah saya izinkan saya ada tadi pagi saya membaca tulisan saya dan itu saya sitir ya. Waktu saya buka saya paling suka menulis buku harian. Ini ada di tulisan saya ini. Jangan menulis hanya demi secuil puji. Menulislah karena ada yang harus dibagi. Yang ditulis dengan hati akan abadi. Itu yang menjadikan senantiasa saya terus rasanya dekat dengan semua wartawan siapapun itu. Bagi saya tidak ada ingin teman-teman kita membuat orang itu susah atau melakukan hal yang negatif. Semua ingin positif. Hanya cara pandang kita yang kemudian berbeda dan itu harus dilakukan dengan FGD ya, dengan sering bertemu, sering silaturahmi secara informal, kadang-kadang formal seperti ini. Demikian yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi mohon maaf atas semua kata. Akhirnya billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam meraih kemerdekaan Indonesia tidak hanya lewat sebuah pergerakan angkat senjata, tetapi pers dengan berita dan opininya dapat juga menjadi sebuah bentuk lain perjuangan. Kehadiran Raden Mas Tirto Adi Suryo sebagai pelopor kewartawanan pribumi di Indonesia membangkitkan kesadaran tentang ketidakadilan pemerintah kolonial. Lewat surat kabar, Tirto menyuarakan kecaman kepada pemerintah kolonial Belanda, sekaligus membangkitkan optimisme masyarakat untuk terus berjuang hingga Indonesia merdeka. Proklamasi kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Mengingat pentingnya keberadaan pers, Presiden Soekarno menginisiasi pembentukan Dewan Pers lewat sebuah undang-undang. Dewan Pers diharapkan mendatangi pemerintah dalam membina pertumbuhan dan perkembangan pers nasional.
Dengan bertambahnya media dan jurnalis, maka tugas dan kewajiban Dewan Pers juga bertambah. Apalagi saat ini Indonesia memasuki era digital, di mana arus informasi semakin deras dan mudah diakses. Kanal dan sosial media adalah etalase baru untuk mendapatkan informasi. Tantangan bagi Dewan Pers adalah melakukan verifikasi perusahaan pers agar masyarakat lebih mudah membedakan antara media pers yang profesional dan media bukan pers. Orang mau menjadi wartawan tanpa syarat-syarat yang susah. Orang bisa menjadi pemimpin redaksi tanpa syarat-syarat yang susah. Orang bisa menjadi redaktur atau produser tanpa syarat-syarat yang susah. Tapi justru di situ persoalan standar profesi ini sangat menantang. Dan ketika itu menjadi sangat menantang, maka problem yang paling pokok yang harus diatasi adalah bagaimana menciptakan standar profesi yang bagus. Standar profesi yang bagus itu sekarang sudah dijalankan oleh Dewan Pers maupun oleh PBI maupun organisasi pers lainnya dengan membuat standarisasi profesi di kalangan pers. Jadi mereka mau online mau print mau radio harus sama-sama memegang teguh kode etik jurnalistik. Perkembangan teknologi sudah demikian pesat. Proses pengumpulan dan penyampaian pesan juga terus berkembang dengan beragam cara. Tapi para pelaku pers sadar eksistensi dan relevansi profesi mereka akan terus terjaga dengan terus-menerus mengembangkan kompetensi, menaati kode etik jurnalistik, dan menjaga integritas. Tanpa kode etik, kebebasan pers bukanlah kebebasan yang bertanggung jawab. Tugas Dewan Pers adalah melakukan verifikasi terhadap seluruh perusahaan pers yang ada di Indonesia. Di luar itu, Dewan Pers mendorong uji kompetensi para wartawan. Karena wartawan yang tidak memiliki kompetensi itu sama saja dengan wartawan yang terancam dengan ancaman pidana. Dia bisa dilaporkan oleh masyarakat sewaktu-waktu karena dia tidak memiliki pengetahuan tentang kode etik jurnalistik dan dia tidak tahu tentang hukum pers. Untuk mengenal lebih dalam tentang dunia pers, kita akan melakukan focus group discussion dengan tema Framing Effect versus Actual Information yang akan dipandu langsung oleh moderator kita, Ani Jamadi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat rekan-rekan saya semua yang hadir pagi hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, senang sekali saya bisa membersamai rekan-rekan sekalian. Dan dengan penuh hormat, saya izin memanggil narasumber kita yang luar biasa untuk ikut naik di atas panggung bersama kita siang hari ini. Yang pertama, mohon berkenan untuk hadir Bapak Ketua Komisi Hukum dan Perundang-undangan Dewan Pers, Bapak Abdul Manan. Silakan. Dan yang kedua, Wakil Ketua DPRD Jember, Bapak Widarto. Mohon berkenan untuk bergabung. Alhamdulillah, menjadi sebuah kebanggaan buat saya, terutama bisa hadir di tengah-tengah rekan-rekan semuanya dan juga narasumber kita yang luar biasa. Di sini hadir langsung dari Jakarta, dari Dewan Pers. Selamat datang di Jember, Pak ya, untuk yang kesekian kalinya, sudah tidak asing ya dengan Jember ya. Dan juga ada wakil kita di DPRD Jember yang tentunya hari ini kita akan bersama-sama untuk berdiskusi dalam FGD yang bertajuk Media Level Up, Framing Effect versus Information Aktual. Rekan-rekan yang saya hormati, saat ini memang di era informasi yang bergerak begitu cepat seperti saat ini, media tidak hanya berperan sebagai penyampai berita, tetapi justru menjadi penentu cara pandang publik terhadap sebuah peristiwa.